Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu kita, Ibu Dr. Fitri Tunjung Sari, STM, SCMM, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang implementasi data mining untuk mengklasifikasi tujuan siswa-siswi setelah tamat sekolah menengah atas dan menengah kejuruan. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Erlangga Putra Setiawan. Nama saya Ali Zaki Nurfadila. Dan nama saya Rangga Aziz Samudra. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian data mining. Data mining merupakan suatu langkah dalam knowledge discovery in databases atau KDD yang memiliki teknik menganalisa data yang dilakukan untuk menggali informasi tersembunyi dalam jumlah besar dan kompleks, sehingga menghasilkan output berupa karakteristik atau pola dari data. Nah, proses data mining menggunakan teknik statistik, perhitungan, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk ekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, Rangga Aziz. Tujuan penelitian. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak minat dan tujuan siswa atau siswi yang telah lulus sekolah menengah atas ataupun kejuruan dalam memilih keputusan untuk melanjut pendidikan ke universitas atau lebih memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja. Dengan menggunakan data survei yang telah kami lakukan ke beberapa lulusan SMA atau SMK yang ada di Bekasi dan di Jakarta, menghasilkan sebuah data yang ditulis sesuai dengan kejujuran mereka masing-masing. Lalu ada rumusan masalah, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Seberapa besar minat siswa dan siswi untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA atau SMK? 2. Seberapa banyak siswa atau siswi yang telah memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus SMA atau SMK? Selanjutnya, Alif. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ingin mengasih tahu dulu bahwa kami telah melakukan survei dan ini adalah hasil dari survei kami. Yang pertama, itu ialah diagram asal sekolah. Bisa dilihat diagramnya, dan di diagram ini kita dapat melihat bahwa banyak yang mengisi form ini itu yang berasal dari sekolah menengah atas, karena bisa kita lihat bersama perbandingannya. SMA dengan warna biru yaitu dengan jumlah nilai 60%, sedangkan SMK itu hanya 40%. Selanjutnya. Nah, dan juga diagram tujuan setelah lulus sekolah. Kami membuat diagram ini. Pada diagram lingkaran ini bisa dilihat bahwa lebih banyak yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat tinggi dibandingkan dengan bekerja, dengan perbandingan 84,4% berbanding dengan 15,6%. Mungkin karena sebelumnya lebih banyak untuk anak SMA-nya, dan kebanyakan anak SMA itu kan inginnya maunya kuliah dibandingkan kerja, dan tidak menutup kemungkinan juga siswa atau siswi dari SMK itu melanjutkan kuliah. Jadi makanya di sini hanya 15,6% yang ingin bekerja. Selanjutnya. Nah, diagram pengambilan keputusan. Jadi pada diagram kali ini bisa kita lihat pengambilan keputusan ini itu berdasarkan kemauan sendiri atau ada pengaruh dari orang tua. Bisa dilihat bahwa orang yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat tinggi itu dengan keinginan dia sendiri itu 87,8%, dan itu cukup besar ya, berbanding yang dipengaruhi sama orang tua 12,2%. Jadi ada kemungkinan orang yang kuliah itu benar-benar keinginan sendiri, tidak dari pengaruh orang tua ataupun apapun. Lanjut.
Oke, untuk kesimpulan dari survei yang telah kami lakukan ini dari tanggal 15 April 2022 hingga saat ini, hasil dari survei menyatakan bahwa sebagian besar dari siswa atau siswi yang melanjutkan pendidikan ke universitas ialah lulusan SMA, tetapi tidak sedikit juga siswa dan siswi lulusan SMK yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan langsung kerja. Pemilihan tujuan memiliki berbagai argumen, mulai dari keinginan siswa sendiri, mengikuti keinginan orang tua, dan ada juga yang langsung memilih untuk bekerja karena kesulitan ekonomi pada saat pandemi saat ini. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator Rangga. Oke, baik, mungkin itu juga cukup ya dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.